Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Sultan Hanif, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Offering Day 2019. Di sini kita akan mempelajari sistem persamaan linier dua variabel berbantuan GeoGebra. Jadi, langsung saja kita mulai videonya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan linier dua variabel dengan berbantuan GeoGebra. Oke, langsung saja sebelum kita masuk ke dalam materi intinya atau pembahasan intinya, saya akan memberikan review ulang beberapa materi yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah persamaan linier satu variabel. Apa sih persamaan linier satu variabel itu? Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1 dengan bentuk umum sebagai berikut: AX plus B sama dengan C, di mana X merupakan variabel, A merupakan koefisien dari X, B dan C disebut dengan konstanta, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B elemen bilangan bulat. Selanjutnya adalah persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah sebagai berikut. Y sama dengan mx plus c, di mana m merupakan gradien garis atau kemiringan, x, y adalah variabel, dan c adalah konstantanya. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan inti pada hari ini. Oke, masuk ke kegiatan 1, yaitu menemukan konsep persamaan linier dua variabel. Nah, di sini ada permasalahan di mana Alia ingin membeli sepeda baru. Ia menuliskan hasil tabungannya ke dalam buku dengan bentuk sebagai berikut, yang dapat kalian lihat pada sisi kanan. Nah, berdasarkan buku tabungan tersebut, gambarkan data tabungan Alia ke dalam bentuk grafik. Kemudian cari tahu bagaimana banyaknya uang yang terkumpul pada minggu ke-12. Untuk langkah pertama adalah menentukan variabelnya, teman-teman. Nah, di sini saya menentukan variabel untuk waktu itu X dan jumlah tabungannya itu sebagai Y. Kemudian menuliskan data tabungan Alia ke dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, setelah kalian amati dari tadi tabel dan memisalkan variabel untuk waktu dan jumlah tabungan, kalian dapat menemukan titik koordinat kartesiusnya, yaitu sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, seperti itu. Kalian juga bisa menyocokkannya dengan hasil pekerjaan kalian. Selanjutnya, menggambar dan menggabungkan titik pada koordinat kartesius. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar dan memplotkan garisnya. Nah, langsung aja ya teman-teman. Tadi setelah kita mendapatkan titik-titik koordinatnya, lalu kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, di sini kita pilih poin. Tadi untuk minggu ke-0, jumlah tabungan Alia adalah 0. Masukkan, lalu untuk minggu ke-1 20.000, minggu kedua adalah 40.000. 3, 60, dan keempat 80. Nah, ketika kita sudah memplotkan titik koordinat tadi, kita akan menghubungkan titik-titik tadi. Nah, dengan titik ini, lalu kita pilih line. Kemudian dapat dilihat ya teman-teman bahwa titik-titik yang telah kita plotkan tadi akan menjadi sebuah garis lurus seperti ini. Nah, bisa dilihat
seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan grafik tadi, kita akan melengkapi beberapa informasi. Nah, yang pertama adalah ketika koordinat titik dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, tadi kan kita sudah menghubungkan titik-titik tadi kan. Nah, jadinya kan garis lurus. Selanjutnya, menunjukkan apakah sumbu horizontal dan vertikal pada grafik tersebut. Untuk sumbu horizontal itu menunjukkan adalah waktu menabung. Lalu sumbu vertikal merupakan jumlah tabungan. Kemudian variabel waktu menabungnya adalah X dan variabel jumlah tabungan yaitu Y. Kemudian banyak variabel yang digunakan untuk memisahkan data tersebut adalah dua, yakni X dan Y teman-teman. Seperti ini. Variabel untuk waktu X, jumlah tabungan Y. Kemudian dari beberapa informasi yang kita dapatkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan, yakni persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel yang ketika digambarkan pada koordinat kartesius membentuk suatu grafik berupa garis lurus serta variabelnya berpangkat 1. Lalu kita memasuki langkah kedua untuk menentukan persamaan. Nah, tadi kita dapat melihat persamaannya adalah negatif 20.000 plus Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 20.000X. Lalu jumlah tabungan Alia pada minggu ke-12 adalah, nah, pada minggu kan variabel X. Nah, kita tinggal substitusikan 12 ke dalam persamaan yang kita dapatkan sebelumnya. Hasilnya menjadi 240.000. Ya. Lanjut kita memasuki kegiatan belajar 2, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Nah, di sini terdapat permasalahan lagi, yaitu Freddy dan Foxy akan mengikuti lomba matematika di kota X. Freddy dan Foxy mulai berangkat dengan diantar oleh orang tua mereka dengan lokasi awal yang berbeda. Freddy mulai berangkat menuju lokasi dengan kecepatan 50 km per jam, sedangkan Foxy mulai berangkat 30 km di depan Freddy dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di samping kanan ya teman-teman. Kapan dan di mana Freddy dan Foxy dapat berpapasan? Nah, untuk menentukannya pada langkah pertama, kita akan membuat kalimat matematika dari permasalahan di atas dengan menentukan variabel yang mewakili jarak tempuh dan kecepatan. Kemudian mengisi tabel untuk menentukan titik koordinat dari masing-masing data. Sini saya memisalkan waktu tempuh adalah X, lalu jarak tempuh adalah Y, kemudian didapatkan kalimat matematikanya sebagai berikut. Y sama dengan 50X. Nah, lalu kita mensubstitusikan beberapa nilai X dan menghasilkan sebagai berikut. Kemudian untuk jarak tempuh Foxy, sama ya teman-teman, kita memisalkan waktu tempuhnya itu sebagai X dan jarak tempuhnya itu juga sebagai Y. Lalu kalimat matematikanya Y sama dengan 30 plus 30X. Kenapa 30 plus 30X? Karena Foxy tadi berangkat di depan Freddy sejauh 30 km ya teman-teman. Nah, selanjutnya kecepatannya itu Freddy adalah 30 km per jam. Jadi kita tulis 30X. Selanjutnya dalam tabel kita memasukkan nilai X, mensubstitusikan nilai X terhadap persamaan dan didapatkan nilai sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menggambar
koordinat kartesius dan menghubungkan titik-titiknya pada dengan selanjutnya kita akan menggambar dan menggabungkan titik pada koordinat kartesius dengan bantuan GeoGebra. Oke teman-teman, pertama kita akan memplotkan untuk data milik Foxy. Dimana tadi untuk 0,0 mulai dari 0,0, lalu 1,50, lalu 2,100. Ya. Lalu kita akan menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Kemudian kita akan memplotkan koordinat titik untuk data milik Foxy. Mana 0,30, lalu 1,60 dan 2,90. Kemudian teman-teman kita bisa merubah warnanya ini agar tidak sama menjadi warna merah. Kita jadikan warna merah, kemudian kita hubungkan hubungan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Nah, di sini kan kita lihat garisnya ini berpotongan. Nah, solusi dari permasalahan kita dapat dilihat ya teman-teman, di sini garisnya, kedua garis tersebut itu berpotongan ya. Nah, titik perpotongan ini merupakan daerah penyelesaiannya nanti teman-teman. Kita lihat untuk titik perpotongannya adalah di titik 1,5,75 ya teman-teman. Mana titik G ini adalah titik perpotongan. Titik G ini adalah titik perpotongannya 1,5 dan 75. Nah, bisa dilihat seperti ini untuk titik G ada di 1,5,75. Kemudian menentukan titik potongnya. Tadi kan sudah diketahui dari aplikasi GeoGebra kita mendapatkan titik potong yaitu 1,5,75. Nah, kita cek apakah apakah titik potong ini tuh nilainya benar atau enggak sih. Nah, dengan cara yang pertama adalah memasukkan nilai X
ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk persamaan 1 kita dapatkan nilainya sama ya teman-teman. Ketika kita memasukkan nilai X-nya adalah 1,5 akan didapatkan nilai Y adalah 75. Begitu juga persamaan 2 ketika kita memasukkan nilai 1,5 akan menghasilkan nilai Y adalah 75. Jadi nilai titik potong dari kedua grafik tersebut adalah 1,5,75. Nah, pada waktu tempuh berapa jamkah Freddy dan Foxy akan bertemu? Lalu pada jarak tempuh Y atau dalam variabel Y berapa kilometerkah Freddy akan bertemu dengan Foxy? Kan kita sudah ketahui nilai X-nya adalah 1,5 dan Y-nya adalah 75. Kita interpretasikan teman-teman. Nilai X-nya tadi kan mewakili untuk nilai waktu ya teman-teman. Jadi Freddy dan Foxy akan bertemu dalam 1,5 jam. Nah, untuk nilai Y yaitu waktu tempuh tadi kita dapatkan adalah 75 yang berarti adalah Freddy dan Foxy akan bertemu pada kilometer ke-7. Seperti itu teman-teman. Kita masuk ke kegiatan belajar 3 yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Sini terdapat permasalahan yang pertama. Diagram batang di bawah menunjukkan hasil survei siswa kelas 8 sebanyak 50 orang mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya. Jika banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka adalah 4 lebih dari siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni lukis, maka berapa jumlah masing-masing siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni lukis dan multimedia? Langkah pertama teman-teman, kita menuliskan dulu informasi yang ada di persoalan ya. Ingat, cara-cara seperti ini, langkah ini itu begitu penting. Soalnya dalam mengerjakan soal kita harus mengumpulkan dulu informasi-informasi yang ada agar tidak terjadi kesalahan penghitungan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan seperti itu ya teman. Nah, dari soal tadi diketahui banyak siswa yang terlibat survei adalah 50 orang. Lalu jumlah siswa yang diketahui untuk mengikuti ekstrakurikuler multimedia dari tabel dari grafik tadi itu ada 10 orang. Lalu banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka yaitu 4 lebihnya dari peserta kurikuler seni lukis. Lalu yang ditanyakan berapa jumlah masing-masing siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni lukis dan pramuka. Nah, memasuki langkah kedua, di sini kita akan membentuk model matematikanya. Nah, kita memisalkan untuk siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni lukis adalah X dan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka adalah Y. Lalu kemudian kita menuliskan model matematikanya seperti yang pada gambar, pada yang tertera pada slide, didapatkan X plus Y sama dengan 40. Kemudian model matematika untuk siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka adalah 4 lebihnya dari siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni lukis. Atau dapat kita tuliskan Y sama dengan 4 plus X. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menentukan banyaknya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Yang pertama, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai X. Nah, didapatkan sebagai berikut teman-teman, apakah benar? Ya, untuk nilai X-nya adalah 18. Selanjutnya adalah untuk memperoleh nilai Y, kita dapat memasukkan persamaan nilai X yang telah kita dapatkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan ke persamaan 2 yaitu Y sama dengan 4 plus X dan menghasilkan Y sama dengan 22. Jadi kesimpulannya,
Banyaknya anggota ekstrakurikuler seni lukis sebanyak 18 siswa dan anggota ekstrakurikuler pramuka sebanyak 22 siswa. Nah, di sini ada permasalahan. Nah, kalian nanti coba untuk mengerjakan ya sebagai latihan. Lanjut, kita akan memasuki kegiatan belajar 4, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, di sini saya ada permasalahan lagi di mana Heta dan Wahyu mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat poster dengan tema peduli cagar alam kita. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat poster adalah kertas astro dan spidol berwarna. Heta dan Wahyu membeli kertas astro dan spidol warna di toko alat tulis yang sama dengan rincian sebagai berikut. Yang bisa kalian ada tabel. Jika Hirma ingin membeli kertas astro dan spidol warna di toko yang sama seperti Heta dan Wahyu tadi ya teman-teman, berapakah biaya untuk 2 kertas astro dan 1 spidol warna-warni? Nah, untuk mencarinya, langkah pertama adalah meneruskan informasi yang ada pada soal. Yang diketahui, Heta membeli 2 kertas astro dan 2 spidol warna dengan total harga 26.000, seperti yang ada pada tabel tadi teman-teman. Demikian juga dengan Wahyu saat membeli 1 kertas astro dan 3 spidol warna dengan total harga 23.000. Lalu yang ditanyakan adalah berapa biaya untuk membeli 2 kertas astro dan 1 spidol warna-warni. Lalu langkah kedua, kalian akan menentukan model matematikanya. Nah, pertama ini saya memisahkan harga 1 kertas astro sebagai X dan harga 1 spidol warna itu sebagai Y. Nah, lalu saya menentukan model matematikanya. Nah, 2X plus 2Y sama dengan 26.000. Nah, persamaan satu ini didapatkan dari data milik Heta. Nah, kemudian persamaan 2 yaitu X plus 3Y sama dengan 23.000 yang bisa kita dapatkan dari data milik Wahyu. Kemudian masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan nilai X dan Y menggunakan metode eliminasi. Di sini saya mengeliminasi variabel X untuk memperoleh nilai Y, yaitu variabel Y tadi mewakili spidol warna. Dapat dilihat hasilnya seperti itu ya teman-teman. Didapatkan hasil akhir adalah Y sama dengan 5.000. Kemudian mengeliminasi variabel Y untuk memperoleh nilai X atau kertas astronya tadi teman-teman ya. Nah, didapatkan nilai X-nya adalah Rp8.000. Seperti itu, kalian cocokkan ya dengan pekerjaan kalian masing-masing. Maka kesimpulannya, setelah memperoleh nilai X dan Y, maka tadi didapatkan kertas astronya adalah Rp8.000 dan harga spidolnya adalah Rp5.000. Sehingga biaya untuk 2 kertas astro dan 1 spidol warna-warni adalah 2X plus Y. Ingat, kertas astro adalah X dan 1 spidol warna-warni adalah Y. Jadi bisa kita tuliskan 2X plus Y. Lalu kita substitusikan untuk nilai X dan Y yang telah kita peroleh tadi dan kita mendapatkan nilai 21.000. Nah, di sini teman-teman kalian bisa mencoba latihan soal ini ya untuk memperkuat dan memperkaya pengetahuan kalian. Sekian pembelajaran pada hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel menggunakan bantuan GeoGebra. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.